Di tengah panasnya terik padang pasir Jazirah Arab, kaum muslimin mulai merasakan kekuatan dan pertumbuhan yang semakin nyata. Selama 6 tahun mereka telah hidup dalam tekanan dan penindasan kaum musyrik yang dengan segala cara menghalangi mereka untuk beribadah di Masjidil Haram. Impian untuk menunaikan ibadah di tempat suci itu, yang sejak dahulu kala telah menjadi dambaan hati, semakin mendalam di benak setiap muslim. Dalam keheningan malam, di antara doa dan rintihan, umat Islam merindukan hari ketika mereka akan dapat kembali menapaki jalan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, di tengah keremangan bintang yang tersamar, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi yang begitu jelas dan penuh makna. Dalam mimpinya, beliau melihat dirinya berjalan masuk ke dalam kota Mekkah, menunaikan umrah dan tawaf di sekitar Ka'bah yang agung. Mimpi itu seakan menyulut harapan dan kebangkitan dalam jiwa umat Islam. Keesokan harinya, dengan mata yang penuh keyakinan, beliau pun berkumpul bersama para sahabat dan menyampaikan kabar gembira tersebut. Aku bermimpi bahwa esok hari kita akan memasuki Mekkah dan menunaikan umrah serta tawaf di Ka'bah. Bersiaplah saudara-saudaraku, karena hari itu akan menjadi titik balik bagi kita semua. Dialog itu menggema di antara para sahabat yang mendengarkan dengan penuh antusiasme. Suasana di sekitar Masjid Nabawi berubah seketika. Harapan dan kebahagiaan menyelimuti setiap wajah. Rasa rindu untuk kembali ke tanah suci begitu kuat, sehingga setiap detik terasa seperti sebuah doa yang harus dijawab. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, pada hari Senin di bulan Zulqaidah, tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama 1.400 orang sahabat berangkat menunaikan umrah. Perjalanan ini sangat berbeda dari perjalanan peperangan yang selama ini mereka jalani. Tak ada panji-panji perang yang berkibar, tak ada senjata yang dihunus untuk berperang, hanya pedang yang disimpan rapi di dalam sarungnya sebagai simbol kesiapsiagaan. Di antara para sahabat yang ikut, tampak wajah-wajah penuh haru dan harapan. Di antara mereka, Ummu Salamah, istri Rasulullah, turut menyertai dengan ketenangan dan kebijaksanaan yang memancarkan keanggunan. Saat mereka tiba di Zulhulaifah, Rasulullah segera memulai prosesi ihram untuk umrah. Suasana menjadi sakral, setiap langkah diwarnai dengan doa dan harapan agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Di sela-sela perjalanan, terdengar suara anak muda dan orang tua yang saling menguatkan. Insya Allah kita akan segera kembali ke Mekah, dan Ka'bah akan kembali menjadi tempat suci bagi kita. Ya Allah, jadikanlah perjalanan ini sebagai awal kebangkitan iman dan kebebasan dari penindasan. Dialog-dialog penuh haru dan harapan itu semakin menguatkan tekad para sahabat. Masing-masing dari mereka tahu bahwa misi ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan spiritual yang akan mengantarkan umat ke puncak keimanan. Namun, di tengah kegembiraan itu, berita mengenai kedatangan Rasulullah segera sampai ke telinga kaum kafir Quraisy. Dalam kepungan kekuasaan mereka yang sudah lama menjalin penindasan, para pemimpin Quraisy merasa terancam. Mereka pun sepakat dengan segala cara untuk menghalangi kedatangan Rasulullah dan para sahabat ke kota Mekah. Hasrat mereka untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan membuat mereka rela melakukan apa saja. Mendengar hal tersebut, Rasulullah dengan bijaksana memutuskan untuk mengubah rute perjalanannya. Tanpa mengungkapkan secara terbuka maksud pergerakan itu, beliau menyuruh para sahabat untuk tetap tenang dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perjalanan yang semula ditujukan langsung ke Mekkah kini diarahkan melalui jalur yang berbeda, hingga akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Hudaybiyah. Di tempat itu, suasana menjadi hening namun tegang. Jalan setapak yang dilalui penuh dengan debu dan ketidakpastian, namun di hati para sahabat tersimpan keyakinan bahwa Allah selalu menyertai setiap langkah mereka. Disinilah titik pertemuan antara kehendak Allah dan rencana duniawi, di mana kebenaran akan segera ditegakkan. Di Hudaybiyah, dalam keheningan yang menyelimuti sebuah tempat sederhana, Rasulullah mengambil kesempatan untuk menyatakan dengan tegas maksud kedatangannya. Di hadapan Badil bin Warqa al-Khuza'i, seorang tokoh yang bersedia menjadi penengah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, Rasulullah menyampaikan pesan yang penuh keberanian dan keikhlasan. Aku datang ke sini bukan untuk berperang, melainkan untuk menunaikan umrah demi Allah.
Namun jika kaum Quraisy memutuskan untuk memerangi kita, aku tidak akan ragu untuk melawan mereka." Kata-kata itu diucapkan dengan suara yang tegas dan penuh keyakinan, menggetarkan hati setiap yang mendengarnya. Rasulullah ingin menegaskan bahwa tujuan kedatangannya semata-mata adalah untuk melaksanakan ibadah umrah dan bukan untuk mengadakan pertempuran. Namun beliau juga menegaskan bahwa pertahanan terhadap kezaliman tidak akan pernah diabaikan. Tidak lama kemudian, kaum Quraisy yang mendengar pernyataan itu mengirimkan utusan untuk mengetahui kebenaran sebenarnya. Dalam pertemuan singkat, Rasulullah kembali menegaskan hal tersebut kepada para utusan. Dialog yang berlangsung di antara mereka penuh dengan kejujuran dan ketegasan. "Sesungguhnya aku datang ke sini untuk umrah, bukan untuk berperang. Jika mereka memutuskan untuk melawan, maka perlawanan pun akan dilakukan. Tetapi ketahuilah, tujuan utamaku adalah ibadah kepada Allah semata." Para utusan itu pun kembali ke kaumnya dan menyampaikan kabar bahwa kedatangan Rasulullah hanyalah untuk menunaikan umrah. Namun, keyakinan dan keraguan pun terus bergulir di benak kaum Quraisy. Setelah utusan pertama kembali, Rasulullah merasa perlu memastikan kembali sikap kaum Quraisy. Maka beliau mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah dan menyampaikan misi yang sama. Dengan penuh keikhlasan dan keberanian, Utsman berangkat membawa pesan penting. Kedatangan mereka adalah untuk umrah, bukan untuk berperang. Dalam perjalanan menuju Makkah, Utsman diiringi oleh doa dan harapan dari Rasulullah. Sesampainya di Makkah, Utsman segera menemui para pembesar Quraisy dan menyampaikan pesannya dengan jelas. "Ketahuilah, kami datang ke sini untuk umrah. Tidak ada maksud untuk berperang atau mengguncang kestabilan. Kami datang hanya untuk menunaikan ibadah di rumah Allah." Para pembesar Quraisy mendengarkan dengan seksama, dan setelah pertemuan itu, mereka pun mulai menyadari bahwa keberadaan Rasulullah dan para sahabat bukanlah ancaman militer, melainkan misi suci yang harus dihormati. Bahkan, dalam suatu kesempatan, mereka menawarkan kepada Utsman untuk melakukan tawaf sebagai bentuk penghormatan. Namun Utsman dengan tegas menolak. "Aku tidak akan melakukan tawaf sebelum Rasulullah yang telah memulai ibadah tersebut. Aku hanya diutus untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk menggantikan peran beliau." Dialog itu, meski singkat, mengandung kekuatan yang mendalam. Dengan penolakan itu, Utsman menunjukkan betapa besar rasa hormatnya terhadap pimpinan umat, sekaligus menegaskan bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada urutan dan keabsahan yang telah ditetapkan. Dikala umat Islam tengah menanti kejelasan mengenai perjanjian yang akan datang, kaum kafir Quraisy bermusyawarah dalam bayang-bayang kekuasaan dan keangkuhan. Mereka, dengan rasa curiga dan was-was terhadap pertumbuhan kekuatan umat Islam, memutuskan untuk menahan Utsman bin Affan. Utsman, yang terkenal akan kebijaksanaannya dan kejujuran hatinya, ditahan sebagai bagian dari strategi untuk menetapkan jawaban yang nantinya akan disampaikan kepada Rasulullah. Di sebuah ruangan yang gelap dan sempit, para pemimpin Quraisy berkumpul dengan wajah-wajah penuh perhitungan. "Kita harus pastikan apa yang akan kita sampaikan kepada Rasulullah," ujar salah seorang mereka dengan nada dingin. "Dengan menahan Utsman, kita dapat memastikan bahwa jawaban kita nanti akan terdengar lebih mantap." Waktu berlalu, namun penahanan Utsman tak kunjung selesai. Kabar mulai menyebar di kalangan para sahabat yang tengah menunggu di Hudaybiyah. Dalam desas-desus yang menyebar dari telinga ke telinga, terdengar berita mengerikan. Utsman bin Affan diduga telah dibunuh. Suasana pun langsung dipenuhi duka yang mendalam. Berita kematian Utsman mengguncang jiwa umat Islam. Rasulullah yang selalu menunjukkan belas kasih dan keadilan mendengar kabar tersebut dengan hati yang hancur. Tidak ada kelegaan dalam senyum di wajahnya, hanya kesedihan mendalam yang terpancar. Tanpa membuang waktu, beliau segera memanggil para sahabat untuk melakukan baiat, sebuah janji setia untuk menuntut balas atas kematian Utsman. Di bawah sebuah pohon rindang di Hudaybiyah, para sahabat berkumpul dalam suasana yang syarat dengan air mata dan harapan. Di antara mereka, suara-suara serak terdengar saling menguatkan. "Kita harus menegakkan keadilan atas kematian Utsman," seru seorang sahabat dengan nada penuh emosi. Rasulullah dengan mata yang bersinar lembut meski dihimpit duka, menyampaikan perintahnya.
Berbaiatlah kepadaku di bawah pohon ini sebagai simbol bahwa kita menuntut keadilan dan bahwa Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadaku di bawah naungannya. Kata-kata itu mengalir lembut namun penuh makna. Dan dalam keheningan yang suci, para sahabat bersatu hati melakukan baiat yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Baiat Ridwan. Di antara rintihan tangis dan bisikan doa, salah seorang sahabat tua berkata, "Semoga keikhlasan kita hari ini menjadi saksi bahwa keadilan Allah akan selalu menang, meskipun dunia seakan memberontak." Suara itu, meski lirih, menyatu dengan semangat yang membara di antara mereka. Tak lama setelah baiat dilakukan, kaum Quraisy yang mendengar kabar Baiat Ridwan segera merespon. Mereka mengutus Suhail bin Amr, seorang utusan yang terkenal licin dan cerdik, untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Suhail pun berangkat menuju Hudaybiyah dengan perasaan campur aduk antara keinginan mempertahankan kedudukan Quraisy dan rasa takut akan kekuatan yang kini tumbuh di kalangan umat Islam. Sesampainya di Hudaybiyah, Suhail disambut oleh para sahabat dengan tatapan was-was namun tegas. Di hadapan Rasulullah, Suhail mengemukakan maksudnya untuk mencari kejelasan mengenai kedatangan umat Islam dan perjanjian yang akan mereka buat. Rasulullah kemudian menegaskan, "Kedatangan kami di sini bukan untuk berperang, tetapi semata-mata untuk menunaikan umrah. Namun jika kaum Quraisy berupaya menghalangi, maka perlawanan pun akan terjadi." Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang penuh keyakinan, menggetarkan hati setiap yang mendengarnya. Setelah kesepakatan awal tercapai, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib untuk mencatat isi perjanjian tersebut. Suasana di ruangan itu begitu sakral, seakan setiap kata yang akan tertulis adalah janji suci yang mengikat takdir umat Islam dan kaum Quraisy. Rasulullah mulai mendikte dengan penuh khidmat, "Bismillahirrahmanirrahim." Namun, di saat itulah Suhail dengan cepat menyela, "Adapun Ar-Rahman, kami tidak mengenalnya. Tulis saja Bismika Allahumma." Rasulullah menatap Suhail dengan tatapan tajam namun penuh kebijaksanaan, lalu melanjutkan mendiktekan isi perjanjian. Setelah beberapa saat, Rasulullah berkata, "Ini adalah isi perjanjian antara Muhammad Rasulullah." Suhail sekali lagi menyela dengan nada penuh sinis, "Kalau kami percaya engkau sebagai Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalangimu dari Baitullah dan tidak akan memerangimu. Tulislah, Muhammad bin Abdullah." Mendengar pernyataan itu, Rasulullah menegaskan dengan tegas, "Aku tetaplah Rasulullah meskipun engkau dustakan aku." Rasulullah kemudian memerintahkan Ali untuk menulis Muhammad bin Abdullah dan menghapus kata Rasulullah. Namun Ali bin Abi Thalib, yang dikenal karena kejujuran dan integritasnya, menolak untuk menghapus tulisan tersebut. Tidak ingin memperpanjang perselisihan, Rasulullah sendiri yang dengan lembut namun tegas menghapus tulisan itu dengan tangannya. Dialog yang terjadi di antara mereka begitu intens dan penuh makna. Setiap kata yang terucap tidak hanya mengandung arti hukum, tetapi juga mengungkapkan kedalaman keikhlasan dan kepercayaan umat kepada kebenaran yang diwahyukan. Sementara Suhail mencoba memotong dengan kata-kata yang penuh ejekan, Rasulullah menunjukkan bahwa keimanan tidak dapat diukur dengan selembar kertas, melainkan harus hidup di dalam hati. Akhirnya, setelah proses penulisan yang penuh drama dan perdebatan, perjanjian pun disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian itu terkandung 4 poin penting yang menjadi dasar dari kesepakatan antara umat Islam dan kaum Quraisy. Pertama, pembatasan ibadah umrah. Tahun ini 6 Hijriah, Rasulullah dan kaum muslimin harus kembali tidak melaksanakan umrah. Tahun depan mereka boleh memasuki Mekah dan tinggal selama 3 hari dengan membawa persenjataan musafir dan pedang yang selalu disimpan di dalam sarung. Pada masa itu, kaum Quraisy tidak diperbolehkan menghalangi kehadiran mereka di Baitullah. Kedua, penghentian peperangan. Kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan peperangan selama 10 tahun dan menciptakan keamanan di tengah masyarakat. Ketiga, perjanjian aliansi. Siapapun yang menjalin persekutuan dengan Muhammad dan kaum Quraisy dianggap sebagai bagian dari kedua belah pihak. Dengan demikian, penyerangan terhadap salah satu pihak
dianggap sebagai penyerangan terhadap keseluruhan aliansi. Keempat, kebijakan ekstradisi. Mereka yang melarikan diri dari kaum Quraisy Mekah dan mendatangi Muhammad Madinah harus dikembalikan, sedangkan yang melarikan diri dari Muhammad Madinah ke Quraisy Mekah tidak akan dikembalikan. Setelah kesepakatan tersebut tercapai, suasana menjadi sangat tegang sekaligus penuh haru. Di tengah perundingan yang telah melelahkan, suku Khuza'ah menyatakan diri sebagai sekutu Rasulullah, sementara Bani Bakar menyatakan diri sebagai sekutu Quraisy. Pengumuman ini mengukuhkan bahwa perjanjian itu tidak hanya mengikat secara politik, melainkan juga membentuk aliansi strategis yang akan mempengaruhi perjalanan sejarah di Jazirah Arab. Di Hudaybiyah, suasana hari itu begitu penuh dengan campuran emosi. Umat Islam yang telah melalui berbagai penderitaan dan pengorbanan, kini menyaksikan momen perjanjian yang membawa harapan baru. Di bawah sinar matahari yang lembut, para sahabat berkumpul dalam lingkaran kecil, di mana setiap mata menatap penuh haru kepada Rasulullah. Seorang sahabat muda dengan suara bergetar karena haru berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini kami menyaksikan perjanjian yang akan mengukir sejarah. Semoga Allah senantiasa memberi kami kekuatan untuk menegakkan kebenaran." Rasulullah menanggapi dengan senyum penuh keikhlasan, "Ingatlah, kebenaran hanya milik Allah. Setiap janji yang kita buat adalah untuk mengukuhkan kasih sayang dan keadilannya di muka bumi." Dialog itu menggema di antara mereka, seolah setiap kata menjadi doa yang menguatkan tekad untuk terus berjuang. Suasana hati yang tadinya penuh duka karena penahanan Utsman dan segala persengketaan, kini berubah menjadi pengharapan dan kebersamaan yang tulus. Perjanjian Hudaybiyah pun disepakati, dan kesepakatan yang tercapai itu menjadi warisan abadi bagi umat Islam. Di balik setiap butir kata yang tertulis, tersimpan janji bahwa umat Islam akan mendapatkan hak untuk kembali menunaikan umrah di Baitullah, dan bahwa perang akan dihentikan untuk waktu yang lama demi terciptanya keamanan dan keadilan. Di tengah perjanjian itu, suara-suara lembut namun penuh semangat terdengar dari para sahabat. Seorang sahabat tua mengucapkan, "Semoga perjanjian ini menjadi awal dari era baru, di mana kebenaran dan keimanan kita diakui oleh seluruh umat." Sementara itu, seorang pemuda yang tampak sangat bersemangat berkata, "Dengan perjanjian ini, kita tidak hanya mendapat hak untuk beribadah di Masjidil Haram, tapi juga membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah umat yang disatukan oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dialog-dialog itu mengalir, menegaskan bahwa perjanjian ini adalah tonggak sejarah yang akan dikenang selamanya. Di antara harapan dan janji, tersimpan keyakinan bahwa dengan kerjasama dan keikhlasan, umat Islam akan selalu mendapat kemenangan dan kebebasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi